Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam selalu tercurah atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang cerah ini, begitu banyak suara-suara burung mengiringi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan tentang kematian. Wah, temanya begitu mengerikan. Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik di antara kamu adalah yang selalu mengingat-ingat akan kematian. Jadi betapapun kita, tentulah kita akan menjadi umat yang terbaik apabila kita mengingat-ingat akan kematian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Imran ayat 185 tentunya mengenai kematian ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut, kematian. Dan apabila kita mendapati musibah, lafaz yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, ajal. Apa itu ajal? Kematian. Bahasa ajal dalam bahasa kita sendiri adalah kematian. Maka apabila telah datang waktunya, kita tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita berusaha untuk menghindari kematian ketika kita di dalam kendaraan, pesawat, bahkan ketika di atas kasur pun kita berusaha untuk menghindari kematian. Aynama takunu yudhrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjumpai kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Perhatikanlah umat-umat Yahudi, Nasrani. Mereka meyakini adanya hari kiamat, tapi mereka berusaha untuk menghindari kematian itu sendiri. Mereka membuat sebuah bangunan di bawah tanah. Di atasnya, samping kiri, samping kanan, di bawahnya semua dicor, bahkan bibit-bibitan dibawa ke dalamnya. Mereka meyakini kiamat itu akan datang, tapi bagaimana caranya supaya mereka itu terhindar dari kematian? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kematian itu sudah menancapkan kuku-kukunya, engkau memakai 1000 jimat pun tak berlaku. Artinya kematian itu akan datang kepada siapa saja, kapan saja. Pertanyaan besar adalah, sudah siapkah ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput kita untuk menghadapnya?
Sudah siapkah amalan-amalan baik yang kita kerjakan ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini? Sudah siapkah apabila kematian atau ajal menjemput kita, dengan menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain? Dan sudah siapkah dengan amalan-amalan yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan menghindari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah, subhanallah. Maka dari itu, sebagai umat yang baik, tentunya kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa yang namanya kematian pasti akan datang. Maka dari itu, saya mengingatkan diri sendiri dan kita semua tentunya, mari kita raih kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan terlalu memikirkan fasilitas-fasilitas dunia, kemewahan-kemewahan dunia, tapi kita lebih memulai memikirkan bagaimana kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita. Terus mencari ilmu. Jangan pernah kita meninggalkan waktu untuk mencari ilmu dengan alasan kesibukan mengerjakan urusan dunia. Sebelum datangnya ilmu dan sesudah datangnya ilmu, tentu yang tidak kita lupa adalah adab yang harus diutamakan. Karena amal seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adab. Lihat, banyak orang yang pintar ilmunya, menguasai di bidang keduniaan, namun mereka tidak punya sopan santun atau adab. Akhirnya mereka melakukan korupsi, mencuri, berjudi, memperkosa, berzina dan lain seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja sebagai pengingat diri saya yang lagi ingat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah di jalannya dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.